Shalom anak-anak. Coba berdiri sekali lagi. Lihat kanan kiri, kali ini serius ya. Karena waktu kita bicara sesuatu di dalam hadirat Tuhan ada kuasa. Ada apa? Ya, kita bisa bernubuat loh. Alkitab berkata nubuatan itu bukan hanya untuk nabi. Tapi setiap orang yang percaya Yesus juga bisa bernubuat. Nubuat itu apa? Tuhan berbicara lewat mulut kita. Kadang-kadang kepada orang lain, kadang-kadang kepada diri sendiri, bahkan kadang-kadang kepada alam semesta. Seperti Yesus berbicara kepada badai, angin, taufan, berhentilah. Maka taatlah angin itu kepada Yesus, danau menjadi tenang. Mulut kita itu mengandung kuasa, jadi jangan pakai sembarangan. Apalagi kalau di dalam hadirat Tuhan seperti ini, wow, apa yang kita katakan terjadi. Coba lihat kanan kiri, katakan seperti ini. Sebentar, sebelum lihat kanan kiri, hafali dulu mau ngomong apa. Bilang begini, aku mungkin masih kecil, tapi di sini aku adalah hamba Tuhan. Katakan seperti itu, bisa? Ayo, katakan kanan kirinya. Mungkin aku masih kecil, tapi di hatiku aku adalah hamba Tuhan. Kasih salam satu sama lain. Halo sesama hamba Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Praise the Lord. Silakan duduk kembali. Saya tahu, Pastor Philip tahu Tuhan sangat sayang sama kalian. Pada waktu mempersiapkan untuk Bible Study ini, mungkin kalian mikir begini. Kitab apa ya yang harus aku pelajari? Yang lalu kita belajar apa? Ayo, ingat nggak? Kitab apa? Wahyu itu di kebaktian Papa Mama, di pusat, di umum. Yakobus yang Bible Study. Tapi good, berarti kamu ikut di pelajaran kitab Wahyu juga. Tapi waktu kita Bible Study terakhir, kitab apa? Yakobus. Ya, tadi itu loh. Tadi itu video itu mengingatkan kita apa yang kita pelajari yang lalu. Yakobus ada berapa pasal? 5, berarti masih hafal. Nah, waktu saya, Pastor Philip, berdoa, hari ini mau sampaikan dari kitab mana, seolah-olah Tuhan gak berbicara sesuatu yang baru. Pernah enggak kalian itu berdoa rasanya kalau Tuhan kok gak berbicara apa-apa? Pernah. Saya juga. Saya berdoa Tuhan, kitab apa ya? Kalian mungkin juga mikirkan waktu ada pengumuman, waktu diberitahukan ada Bible Study, siapa di sini senang? Puji Tuhan, ada yang komentar gini kok sama Pastor Philip. Kalau bisa diadakan lebih dari 1 tahun sekali dong, sering-sering dong. Ya, nanti kita akan usahakan. Tapi kalian sempat mikir nggak waktu ada pengumuman? Kitab apa yang harus kita pelajari dong? Yang lalu Yakobus, sekarang kok nggak ada pemberitahuan harus kitab apa yang kita harus baca dulu. Nah, ini dia ceritanya. Saya berdoa dan tanya Tuhan, Tuhan, kitab apa? Tuhan nggak bicara, saya mulai buka Alkitab. Pastor Philip ini baca Alkitab setiap hari. Udah bolak-balik selesai Kejadian sampai Wahyu. Udah berkali-kali. 2 bulan lagi, selesai sekali lagi seluruh Alkitab ini. Saya akan ulangi lagi dari awal, dari kitab Kejadian. Nah, tapi kenapa kok Roh Kudus belum tunjuk salah satu buku ya? Salah satu kitab ya? Tak buka dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, sampai Maleaki. Pastor Philip saya baca seluruh kitab Perjanjian Lama, Tuhan Yesus geleng kepala begini. Lalu apa dong? Matius mulai masuk Perjanjian Baru, Markus, Lukas, Yohanes sampai kitab Wahyu, Tuhan tetap tidak mengangguk-angguk, tetap geleng-geleng seperti ini. Kenapa ya Tuhan? What happened? Apa yang terjadi? Tiba-tiba saya diingatkan oleh anak saya, Daddy atau Papa, terakhir kali waktu ngajarkan kitab Yakobus, pasal 3 belum dibahas. Oh, makanya Tuhan gak mau maju. Yang belakang masih ada sisa. Dan saya pernah janji di atas sini, nanti suatu hari saya jelaskan itu. Makanya Tuhan itu Tuhan adalah Allah yang tepat janji. Apalagi kalian, dari sini saya tahu kalian sangat dicintai. Tidak ada satupun janji Tuhan. Karena waktu itu Pastor Philip berbicara di dalam nama Tuhan, berarti Tuhan yang janji dong dari mulutku. Tuhan akan tepati. Saya bisa lupa karena manusia pelupa, Allah kita tidak pernah melupakan janjinya. Dan
Dari sini saya tahu Tuhan sangat sayang kalian. Tak satu pun janji Tuhan dalam kehidupan kalian yang tidak akan terjadi. Kalian sangat dicintai. Bukan hanya kalian hamba-hamba Tuhan, kalian adalah umat yang disayangi oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Itulah sebabnya kali ini kita akan bahas yang lalu saya belum selesaikan. Mari kita buka Yakobus pasal 2 ayat 14. Keluarkan catatan, kalian akan mencatat khotbah pengajaran ini untuk kalian ingat. Sampai kalian besar nanti, kalian akan tetap melayani dan mengasihi Tuhan. Katakan amin. Ingat di kitab Yakobus yang Bible study yang lalu, Pastor Philip banyak mengajarkan kepada kalian bahwa kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan tidak sama dengan pendeta loh ya. Pendeta yang jahat juga bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan adalah manusia atau orang, yaitu kalian dan saya, yang mau melakukan firman Tuhan. Yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, itu adalah hamba Tuhan yang sejati. Siapa di sini mengasihi Tuhan, angkat tangan. Siapa di sini yang mau berusaha melakukan firman Tuhan, angkat tangan. Tuhan akan tolong kalian, kalian adalah hamba-hamba Tuhan. Lihat kanan kiri, katakan, halo hamba Tuhan. Oke. Jangan lupa ya, pelajaran dari Bible study yang lalu, kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Kita lihat Yakobus pasal 2 ayat 14. Nah, hamba Tuhan itu harus punya iman. Harus punya apa? Iya, kenapa? Karena iman itu percaya tanpa melihat. Siapa yang pernah lihat Yesus? Angkat tangan. Paling lihat gambarnya. Coba lihat kanan kiri, mana? Tuhan Yesus ada di mana? Nggak ada, kalau secara manusia loh ya, secara mata jasmani. Kita lihat, mana ada Tuhan Yesus? Siapa di sini bisa tunjuk? Itu Tuhan Yesus di situ. Lalu teman-temannya semua noleh dan berkata, oh nggak ada. Kamu tunjuk ke situ kursi. Tunjuk ke situ langit-langit, atap. Tunjuk ke sebelahmu temanmu. Tunjuk ke depan pendetanya. Mana Tuhan Yesusnya? Karena itu perlu iman. Karena kalau kita mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan, Tuhan itu nggak kelihatan. Coba kita giniin mata kita kayak baru bangun tidur atau mau memperjelas penglihatan kita. Ayo coba gini. Oke, buka matanya. Tambah buram. Tambah gak kelihatan Yesus di mana. Orang kalau mau mengasihi Tuhan, orang kalau mau melayani Tuhan, orang kalau mau ikut Tuhan, harus punya iman. Apalagi hamba Tuhan, karena kita dipanggil oleh Tuhan. Hamba Tuhan harus punya iman. Dan iman itu bukan sekedar perasaan. Mari kita baca sekarang dalam judulnya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Hakikat itu apa? Hakikat itu pada dasarnya. Iman tanpa perbuatan pada dasarnya adalah mati. Ayat 14. Apakah gunanya saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari atau pengemis di jalan, maksudnya ayat 16 sekarang. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan atau bye-bye, kenakanlah kain panas atau pakailah baju sana dan makanlah sampai kenyang ya, GBU atau God bless you. Tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, tubuh pengemis itu. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah iman kalau tidak disertai perbuatan yang nyata adalah mati. Atau hanya omong kosong, tong kosong, nyaring bunyinya. Oke, lihat. Kita sudah baca sampai ayat 17, taruh dulu, lihat Pastor Philip, tak jelaskan. Iman itu, orang kalau mau hidup dari iman, tidak boleh didikte perasaan. Tapi manusia itu seringkali lebih dengar perasaannya. Bener loh. Kita nggak mau cari Tuhan. Nggak mau berdoa. Kenapa? Karena kita merasa Tuhan jauh dari kita. Siapa yang pernah merasa jauh dari Tuhan? Angkat tangan. Jujur. Pastor Philip juga pernah. Tapi kita merasa jauh dari Tuhan atau enggak, kita tetap harus disiplin baca Alkitab setiap hari.
Itulah sebabnya Pastor Philip bisa selesaikan Alkitab dalam 1 tahun. Nggak peduli lagi kering atau hujan, nggak peduli hari ini hari yang menyenangkan atau menyebalkan, hari ini perasaanku enak atau enggak, aku baca Alkitab tiap hari beberapa pasal. Meskipun suatu hari Pastor Philip merasakan Tuhan jauh dari saya tetap berdoa. Saya tetap berlutut seperti tadi. Saya tetap angkat tangan saya menyembah. Main gitar kalau bisa. Kalau enggak, setel lagu. Pakai setel lagu, pakai apa namanya itu, pakai CD atau apa. Lagu penyembahan, ku percaya mujizat. Saya akan mencari Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Peduli amat apa yang saya rasakan. Jangan ikut perasaan. Hidup dari iman itu berarti tidak menuruti perasaan. Kalau perasaannya baik, turuti nggak apa-apa. Karena perasaannya sesuai dengan kehendak Allah. Perasaannya persis seperti yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tapi kalau perasaannya salah, kalian ikuti. Kalian akan tersesat. Contohnya, kalian kepingin sekali barang orang lain yang di sebelahmu. Kalau ikuti perasaanmu, kamu akan mencuri. Sekepingin-kepingin kalian barang orang lain, kalian harus punya komitmen pada Tuhan. Kalian kenal Tuhan Yesus, tahu apa yang Alkitab katakan. Kalian harus hidup dari iman. Sekalipun Tuhan tidak kelihatan, justru karena Tuhan tidak kelihatan itulah Tuhan bisa melihat segala sesuatu yang kau lakukan ketika tak seorang pun melihatmu. Kamu harus komitmen sama Tuhan Yesus untuk tidak ambil barang orang itu. Padahal kamu kepingin sekali, katakan kelaparan, itu makanannya, itu muffinnya, yam-yam. Aku makan secuil gak akan ada yang tahu. Tuhan tahu, kalau kalian beriman, kalian tahu Tuhan melihatmu. Itu yang dimaksud di ayat ini. Iman itu gak tergantung perasaan. Contohnya siapa di sini yang pernah merasa begini? Pernah merasa, mama gak cinta aku. Mama lebih sayang Koko. Atau papa lebih sayang sama adikku dan sebagainya. Siapa yang pernah merasa begitu? Ayo jujur gak apa-apa. Gak ada papa mamanya gak ada di sini. Turunkan tangannya, cepet. Nanti ketahuan. Apapun perasaanmu, hormatilah orang tuamu. Sebab Alkitab berkata, katakan sebab Alkitab berkata. Yang keras, sebab Alkitab berkata. Loh, ingat gak Tuhan Yesus waktu dicobai di padang gurun? Tuhan Yesus jawabnya gimana yuk? Selalu jawaban Tuhan yang beda-beda itu 3 kali, selalu dimulai dengan kalimat yang sama. Apa itu? Sebab ada tertulis. Tertulis di mana? Alkitab, bukan textbook pelajaran kalian, bukan di catatan kalian, bukan di HP kalian, bukan di iPad. Tertulis di Alkitab, ada tertulis. Kalian harus tahu Alkitab berkata, hormati orang tua. Meskipun perasaan kalian benar, kalau andai kata perasaan benar, kalian benar sekalipun, kalian tetap harus hormati orang tuamu. Tidak boleh kepahitan. Tidak boleh membenci. Tidak boleh jadi anak nakal. Nggak boleh memberontak. Karena kalian di atas segalanya adalah anak-anak Tuhan. Tuhan memberi kalian kasih dan cinta itu sempurna. Amin. Tapi seringkali perasaan kita salah. Loh, Pastor Philip ini loh, anak tapi juga orang tua. Pastor Philip punya anak. Pastor Philip juga punya papa mama. Sekarang Pastor Philip mengerti kedua-duanya. Sekarang jadi mengerti, dulu waktu aku kecil, aku merasa ini dan itu tuh nggak tentu benar. Sekarang aku sendiri jadi papa, jadi tahu ternyata jadi orang tua itu nggak gampang. Nggak gampang. Lebih gampang jadi anak terus terang daripada jadi papa mama. Jadi kalian itu sekarang bersyukurlah. Kalian masih muda, masih kecil. Bersyukurlah. Nah, kalian jangan pernah berpikir, papa mama pilih kasih. Kalau memang benar pun, janganlah hal itu mempengaruhi. Kalian tetap harus tahu apa kata Alkitab, ada tertulis di Keluaran 20, ada tertulis demikian. Hormati orang tuamu supaya panjang umurmu di hidup ini. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, serta mulia, serta mulia, serta mulia. Kita panjang umur enggak tergantung dinyanyi kayak gitu pada waktu ulang tahun. Panjang umur atau enggak tergantung kita hormat orang tua dan lakukan perintah Tuhan atau tidak. Amin.
Tapi gini loh, jangan terlalu yakin perasaan kalian benar. Kemungkinan kalian salah ngerti. Bisa jadi kita yang salah paham. Nggak tentu papa itu pilih kasih, nggak tentu. Mungkin betul, tapi juga mungkin salah. Maybe yes, maybe no. You never know. Ya? Kalau kalian yang tadi, saya tanya lagi, siapa tadi yang pernah sempat merasa sepertinya dirinya tidak terlalu disayangi orang tuanya? Angkat tangan. Oke, turun tangan sekarang. Nah, kalian sudah dengarkan firman ini sejauh ini meskipun baru sebentar, harusnya hati kalian sudah berubah karena Roh Kudus ada dalam firman-Nya. Kalau kalian tadi yang angkat tangan itu, sekarang sadar, apapun perlakuan orang tuamu, tugasmu hanyalah mencintai, menghormati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalian mau lakukan itu, angkat tangan. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ini dia, kalian adalah hamba Tuhan. Ya, siapa juga yang pernah merasa gini, teman-temanku gak suka sama aku. Lalu kita jadi orang yang kasar. Kita jadi orang yang pendiam, pendendam di sekolah. Karena kita merasa kemanapun pergi, lihat dari matanya mereka. Kayaknya mereka gak suka sama saya. Lalu nanti ada yang bisik-bisik, kita merasa kita itu dikata-katai. Ketika teman-teman kita itu minggir ke satu di ujung situ, bisik-bisik, satu gerombolan kira-kira 4-5 orang kita lewat. Kita merasa tersinggung, kita merasa seperti kita merasa seperti seolah-olah dia sedang membicarakan kita. Sedang menjelek-jelekkan kita. Lalu kita lari, pergi ke kamar mandi mungkin. Hatinya sakit, pedih. Padahal loh, gak tentu benar juga. Bisa jadi mereka memang membicarakanmu. Kadang-kadang hal itu terjadi. Tapi kadang-kadang kita GR sendiri. Mungkin mereka bisik-bisik bilang, nanti pulang mau mainan apa? Nggak ngomong tentang kamu kok. Atau mungkin tadi bilang, ayo mau ke WC enggak? Nggak ngomong tentang kamu kok. Kamu sedih sendiri, aku sedih duduk sendiri. Ngapain tuh? Andai kata betul pun perasaanmu bahwa mereka membicarakanmu. So what? Makanya Alkitab tadi berkata di sini, apa gunanya iman tanpa perbuatan? So what? Apa gunanya? Kamu merasakan kepahitan. Berkati aja mereka di hati. Aku merasa teman-temanku gak suka sama aku, gak apa-apa. Aku gak hidup dari perasaan, aku hidup dari iman. Dan imanku bilang begini, apapun pendapat temanku tentang aku tetap akan memberkati mereka. Aku tetap akan menghargai mereka. Aku akan jadi berkat buat mereka. Aku tidak hidup dari perasaanku. Mungkin kalau perasaanku sakit, seperti seolah-olah sama teman-temanku aku dijelek-jelekin. Aku dijauhi. Mereka gerombol sendiri. Tapi Tuhanku beserta dengan aku. 1 tambah 1, kalau satunya adalah Tuhan, aku mayoritas. Satu sekolah gak suka sama aku, gak apa-apa. Asal Tuhan suka sama aku, 1 tambah 1, asal 1 itu adalah Yesus, aku lebih banyak daripada mereka. Dan aku bisa memberkati mereka. Aku mau untuk menjadi berkat buat mereka. Tetap kasih mereka senyum, seperti kalian tadi kasih senyum sama Yesus. Kalian jalan kasih mereka senyum. Gak apa-apa, mereka ketawa. Gak apa-apa. Senyum tetap. Mereka gak balas senyummu, Tuhan yang balas senyummu. Kamu yang diberkati. Tahu gak? Amin? Coba kita berdiri sebentar. Kita main sandiwara. Oke? Oke? Bisa lihat? Sip? Sekarang pura-pura orang-orang di sebelahnya, gitu ya. Pura-pura, kita main sandiwara, kayak creative ministry. 1, 2, 3, Oke, kalian harus gimana kalau ada orang kayak begitu? Kalian balas, apa bedanya kamu sama mereka? Katanya hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan harus beda dong. Jawabnya gimana? Coba kasih senyum. Iya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan untuk kalian. Silakan duduk. Ya, mengerti ya? Jadi siapa di sini mau hidup dari perasaan, angkat tangan? Nah, ya apa sih? Gak boleh ikut-ikutan, jadi hamba Tuhan itu punya prinsip. Coba ya,
kalian perhatikan pertanyaan saya. Jangan langsung ikut-ikutan. Yang salah disuruh nyanyi. Cepat ya. Kalau saya beritahu instruksi, kalian lakukan ya. Pegang hidung. Nah ya toh. Pegang hidung semua ke sini. Ini hidungnya ya ayo. Ini hidungmu. Jadi hamba Tuhan itu harus punya prinsip, gak boleh ikut perasaan, gak boleh ikut contoh yang salah. Termasuk teman-teman gitu, jangan ikut-ikutan. Kamu kalau kamu melakukan yang sama dengan mereka, kamu ikut-ikutan sama mereka, apa bedamu sama mereka? Kamu bukan hamba Tuhan. Ya? Pegang mulut. Nah ya, masa mulutnya di sini? Lari nanti semua orang. Cepat, pegang kepala. Pinter, sudah mulai jadi hamba Tuhan. Pegang mata. Haleluya, luar biasa semua hamba-hamba Tuhan. Gak ikut-ikutan, kasih tepuk tangan Tuhan. Lagi, siapa di sini yang mau hidup dari perasaan? Angkat tangan. Nah masih pegang hidung. Ya apa toh ya? Nggak boleh hidup dari perasaan, harus hidup dari iman dan kebenaran, dari firman Tuhan. Hidup itu dari Tuhan, bukan dari ikut-ikutan. Oke lagi, siapa di sini hidup dari perasaan? Angkat tangan. Nggak ada, wah luar biasa. Siapa di sini mau hidup dari iman kepada firman Tuhan? Angkat tangan. Kasih tepuk tangan Tuhan, kalian hamba-hamba Tuhan. Come on. Gampang ngajari kalian itu, cepat sekali nangkep, cepat sekali mengerti. Saya bangga. Tuhan Yesus terutama paling bangga sama kalian. Lihat ya nanti ya, kalau kalian udah gede, udah berusia seperti katakan Pastor Philip seperti ini, kalian semua jadi leaders. Kalian semua jadi pemimpin, kalian bibit unggul dari sejak kecil, kalian sudah diunggulkan di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ayo, come on. Gak boleh diam kalau kita memuji Tuhan. Kalau kita lagi dengar firman, harus cepat tangkap. Praise the Lord. Kita lanjutkan sekarang, lagi ayat yang saya nggak mau sisakan satu pun, nanti sama Tuhan dikejar lagi Bible study berikutnya. Entah kapan, nanti akan dapat ada pengumuman. Saya akan mengajarkan satu kitab baru ya. Haleluya. Ayat yang 18. Udah, 17 tadi kan sudah. 18 ya. Tapi mungkin ada orang berkata padamu ada iman. Dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan pun juga percayakan hal itu dan mereka gemetar. Ayat 18 dan 19 artinya gini, ada orang itu yang hidup dari perasaan. Ada orang yang hidup cuman perasaan doang. Tapi akhirnya, yaitu tadi, ujungnya mereka tersesat ikut-ikutan. Tapi Yakobus berkata, aku akan hidup dari iman. Perasaanku akan mengikuti nanti. Pilihlah jalan itu, jalannya Yakobus. Hiduplah dari iman. Lalu dikatakan di ayat 19, kalian percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah? Jangankan kalian, setan pun percaya. Lalu apa bedanya kita hamba-hamba Tuhan dengan setan? Toh dua-dua sama-sama percaya Yesus adalah Tuhan. Loh, setan itu percaya Yesus adalah Tuhan. Bukan cuma percaya, setan itu tahu Yesus itu adalah Tuhan. Tapi mereka selamat gak? Mereka masuk surga gak setan? Jadi kalian cuma percaya saja, hanya ngaku di mulut saja Yesus adalah Tuhan. Gak membuktikan kalau kalian hamba Tuhan. Kalian harus hidup seperti Yesus hidup. Lihat saya. Kalau percaya cuma mulut saja, setan juga bisa. Setan itu bukan cuma percaya Yesus adalah Tuhan. Setan itu tahu Yesus adalah Tuhan. Nggak kalah sama kita, kita hanya percaya. Kita tidak melihat Yesus, setan udah lihat Yesus sebelum manusia dijadikan. Nggak selamat? Enggak. Masuk surga? Enggak. Masuk neraka? Iya. Lalu apa bedanya kita ini hamba-hamba Tuhan dengan setan? Toh sama-sama percaya Yesus adalah Tuhan. Bedanya di sini loh. Setan cuma percaya saja, percaya tok, percaya doang. Tidak melakukan apa-apa. Kita hamba-hamba Tuhan percaya,
lalu kita hidup seperti Yesus hidup. Itu yang Tuhan mau. Kalian hidup dari iman. Kalian jadi hamba-hamba Tuhan dalam hidup ini. Bukan hanya mulut doang. Gak ada gunanya sekarang kalau kalian di gereja berkata, Yesus adalah Tuhan, lalu keluar di sana, kalian ucapkan seluruh kebun binatang. Gak ada gunanya kalian di sini berkata, haleluya. Keluar di sana, kalian curi muffin temanmu. Kalian menyontek, melakukan perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Gak ada gunanya. Sama dengan setan. Cuman ngaku-ngaku doang. Biarlah hidupmu di luar sama di dalam sini sama. Loh, Pastor Philip gak berkata kalian hidupnya akan sempurna. Pastor Philip aja loh hidupnya juga gak sempurna, bisa buat salah. Tapi bukan sengaja. Kalau salah menyesal. Dan cari Tuhan, minta ampun sama Tuhan, minta supaya Tuhan beri hati yang bersih lagi. Tapi orang yang sengaja, orang itu pura-pura namanya. Gak beda sama setan. Kalian di dalam sini sama di luar harus sama hidupnya. Kalau kalian mengaku Yesus adalah Tuhan, jadikan Yesus Tuhan atas seluruh hidupmu, pergaulanmu, semua hubunganmu dengan orang tua, pergaulanmu dengan teman-teman. Jadikan Yesus segalanya. Amin. Kita lihat sekarang lebih lanjut ayat 20. Hai manusia yang bebal. Jangan sampai Tuhan panggil kita hai manusia yang bebal. Aduh, ini bukan Babel loh ya. Bebal. Bebal itu manusia yang, bahasa Jepangnya manusia yang mencekno. Menyebalkan di mata Tuhan. Manusia yang gak bisa diberitahu kebenaran. Maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ayat 21. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Siapa di sini tahu? Tuhan minta Abraham persembahkan anaknya dan Abraham taat mempersembahkan Ishak di atas mezbah. Tahu cerita itu? Iya, puji Tuhan. Lihat itu, Abraham gak cuma ngaku-ngaku doang, ngaku-ngaku saja di mulutnya. Tuhan adalah Tuhannya. Dia berani berbuat sesuatu. Kamu lihat ayat 22, bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Lihat saya sebentar. Kok bisa ya? Dengan perbuatan iman itu sempurna. Mana saya tahu kalau kalian itu hamba Tuhan beneran atau tidak. Kalau kalian tidak menunjukkan buahnya. Suatu hari Pastor Philip berada di sebuah perkebunan. Orang-orang bilang sama saya, kamu akan nanti pergi ke sebuah kebun stroberi. Pernah lihat kebun stroberi enggak? Enggak pernah ya? Nah, Pastor Philip ini enggak pinter lihat pohon. Bagi saya, pohon ya pohon, tanaman ya tanaman. Saya enggak bisa bedakan tanaman ini tanaman apa. Siapa di sini yang pinter bisa bedakan tanaman ini tanaman apa? Wah, ada ya pinter ya, luar biasa. Nah, Pastor Yusuf itu pinter. Langsung tahu nih tanaman, langsung diberitahu namanya apa. Udah tahu. Pastor Philip nggak ngerti. Kalau melihat tanaman itu sama saja. Baik ini tanaman pete, ini pohon semangka, nggak ada bedanya sampai tak lihat petenya atau semangkanya. Ngerti maksud saya? Saya waktu di kebun stroberi lihat, langsung tahu ini pohon stroberi, tanaman stroberi. Kok tahu? Lihat itu, stroberinya nancep di situ. Mau tahu enggak yang Kristen yang mana? Gampang. Lihat aja perbuatannya yang kayak Tuhan, itu orang adalah hamba Tuhan. Gampang. Kalian kalau mau tahu apakah kalian milik Tuhan, gampang. Lihat perbuatan kalian. Kalian bisa tahu kalian milik Tuhan atau milik setan. Nggak mungkin pohon Tuhan menghasilkan pencuri, pejinah, pembunuh. Nggak mungkin itu. Pohon stroberi akan menghasilkan buah stroberi. Pohon semangka menghasilkan buah semangka. Pohon pete menghasilkan pete yang bau. Kalian mau tahu kalian milik Tuhan enggak? Gampang. Lihat perbuatanmu, kalian tahu imanmu.
Lihat buahmu, kalau buahmu buah Roh Kudus, kalian milik Yesus. Kalau buahmu buah kejahatan, kalian bukan milik Tuhan. Lalu gimana Pastor Philip? Saya pernah sekali tak sengaja keluar kata-kata kotor karena terpengaruh teman. Kalau kalian sadar, langsung minta maaf sama Tuhan. Gak usah tunggu hari Minggu ke gereja, gak usah tunggu ke Eagle Kids hari Sabtu, gak usah Bible study setahun sekali. Kalian bisa di tempat, gak usah di depan teman-teman, di hati kalian berseru, Tuhan ampuni, maaf Tuhan. Kalau gak sengaja, cepat. Sekalipun rasanya sengaja, cepat kalian bertobat, bilang Tuhan Yesus, barusan keluar kebun binatang lagi di mulutku. Kebun binatang sekarang sudah gak terlalu populer. Yang lebih populer itu yang Hollywood itu loh, yang pakai bahasa Inggris yang kalian gak ngerti itu loh. Semua bahasa-bahasa itu gak usah ikut-ikutan. Itu gak cool, gak keren. Ya, kalau kalian gak tahu ya sudah, gak usah cari tahu. Ada yang bermula, pokoknya ada beberapa kata-kata itu yang ikut-ikutan pakai bahasa Inggris lagi. Kalian gak tahu artinya lagi, ikut-ikutan. Hanya karena itu ada di movie. Kalian jangan ikutan tiru kelakuan hamba-hamba setan. Sekalipun artis-artis itu keren sekali. Leonardo DiCaprio. Siapa lagi yang kalian, Brad Pitt. Michael Jackson. Michael Jackson mati ya. Siapa lagi ya? Justin Bieber. Wah. Kalian jangan teladani mereka. Mereka orang-orang sebagian besar mereka tidak kenal Tuhan. Kalau kalian seneng movie-nya ya sudah enggak apa-apa. Tapi enggak usah ikuti kelakuan mereka. Kalian ikuti itu Tuhan Yesus. Kalau papa mama seperti Yesus, ikuti papa mama. Kalau kakak-kakak atau pendeta, gembala-gembala di gereja seperti Tuhan Yesus, ikuti mereka. Jangan contoh yang buruk teladannya. Kalau kalian kebetulan tiba-tiba keluar kata-kata itu di mulut kalian, lalu hati kalian pasti tidak enak. Kenapa? Kalau Yesus tinggal di dalamnya, hati kalian pasti tidak enak. Kalau kalian hamba Tuhan, Tuhannya pasti, Tuhan di dalam dirinya pasti akan terasa. Cepet-cepet kalian bilang, sorry ya Tuhan. Lalu berhenti, jangan ngomong lagi. Tuhan hapuskan kesalahan itu. Amin. Dari mana kalian tahu kalian milik Tuhan atau milik setan? Dari buahnya kalian. Dari kelakuan kalian. Kalau kalian pukul teman, yang mukul salah. Yang garai juga salah. Kalau tidak mau dipukul ya jangan cari gara-gara. Dan yang pukul juga sama-sama salah. Yang mukul begini, yang cari gara-gara, pasti bukan Tuhan yang suruh. Sebab Tuhan tidak pernah mukul, Tuhan tidak pernah cari gara-gara. Siapa yang suruh? Siapa yang suka mukul? Siapa yang suka cari gara-gara? Setan. Anak siapa? Kalian pohonnya siapa? Ngerti ya? Ngerti ya? Jadi kalian harus hati-hati di dalam berkelakuan. Kalian pastikan memuliakan Tuhan. Lihat ayat berikutnya. Ayat mana nih sekarang? 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut, wow, hamba Tuhan atau sahabat Allah. Karena Abraham itu kelakuannya menyenangkan Tuhan, dia akhirnya disebut sebagai sahabat Allah atau hamba Tuhan. Jadi kamu lihat, bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, bukan hanya karena iman. Dan bukanlah demikian juga Rahab pelacur itu. Bahkan ada pelacur di sini. Tapi dia bertobat. Berarti Tuhan bisa ampuni siapa saja yang bersalah. Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu ke dalam rumahnya. Lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Coba perhatikan saya, Rahab ini seorang pelacur, ini perempuan yang tidak baik. Papa mama pasti tidak mau kita bergaul dengan orang-orang seperti ini. Suatu hari Rahab itu berada di Yeriko, pengintai Israel ada 2, datang. Bukannya dia bunuh mereka, tapi dia lindungi mereka. Itu anggaplah gini loh, di luar sana ada orang yang udah jahat sekali. Masuk koran, itu orang adalah kriminal, harus dipenjara. Tapi suatu hari dia lihat ada satu orang yang ada seorang anak kecil yang sedang terluka di jalan. Dia membungkukkan dirinya seperti ini.
kasih makan, dibalut lukanya. Tuhan dari sorga berkata, orang ini mau bertobat. Hatinya masih ada sisi baiknya. Dia mengikuti sisi baik hati itu. Dan Tuhan berkata, orang ini mau bertobat. Mungkin dia lihat kucing di jalanan mau dilindas sama mobil. Kucing kecil itu, meong-meong, anak kucing itu. Sama dia dihus-hus supaya jangan dilindas truk. Tuhan lihat dari atas, orang ini masih bisa mencintai sesuatu. You see, orang ini jahat. Tapi karena dia berbuat baik, Tuhan memberi kesempatan dia untuk jadi baik. Berarti di sini kalian harus tahu satu hal. Perbuatan kita itu penting sekali di mata Tuhan. Ayo bangkit berdiri. Oh luar biasa loh, kita selesaikan pasal 2 sisanya ini, lalu sekarang kita pasal 3, tapi sebelumnya kita mau praktekkan firman ini. Ya, taruh Alkitabnya, ini waktunya kita melakukan Alkitab, bukan membacanya. Baca barusan sudah. Ya? Oke? Coba pikirkan. Perbuatan baik apa yang kalian bisa lakukan sekarang? Gini loh, lihat saya. Kalian bisa berbuat baik nanti setelah acara ini selesai, atau bahkan waktu nanti kita break makan siang, belum sekarang. 45 menit lagi kita akan break makan siang. Yeay. Oke, lihat saya. Kalian nanti waktu break makan siang, kalian juga bisa berbuat baik sama seseorang. Contohnya apa? Nggak usah rebutan, makan siang, sikat! Bukan. Hamba Tuhan atau hamba setan? Serakah itu bukan sifatnya Allah. Serakah itu justru sifatnya musuhnya. Ya? Mungkin enggak kalau kalian ngalah, nanti kotaan ya makannya ya. Box ya. Kalian kalau ngalah sama orang di sebelahnya, bisa mati tah? Aku kelaparan. Tahu enggak? Lihat saya. Lihat Pastor Phil. Orang itu enggak makan tahu bisa berapa hari? Coba tebak. Orang bisa makan tetap hidup berapa hari? Pinter. Soalnya dapat contekan waktu saya khotbah kapan lalu ya. 40 hari. Jangan dicoba. Nanti kalian jadi tulang belulang. 40 hari. Jadi kalau ngalah 4 menit saja, mati enggak? Jangan berbuat seolah setengah mati. Oh, you can. Nggak usah gitulah. Ya, kalian bisa berbuat baik. Kalau ada piring, kalau kalian dapat box, coba nanti saya mau lihat. Tolong ya, kakak-kakak tolong bantu saya lihat. Nggak usah karena dilihat kita loh, seharusnya kalian berbuat baik karena dilihat Tuhan. Ambil kotak, ini Pastor Philip selalu lakukan ini. Kasihin orang lain dulu. Tuhan lihat dari surga, wow, itu hambaku. Karena Yesus ya gitu kan. Mana ada ceritanya, Yesus memecah-mecahkan roti, lalu makan sendiri. Setelah Yesus kenyang, baru dia bagi-bagikan kepada mereka semua di rumputan. Mana ada ayatnya? Petrus waktu mendarat, waktu Yesus setelah bangkit, penampakan diri di pinggir pantai, ingat gak? Yesus masakkan ikan, di sana sudah ada sarapan, ikan panggang. Mana ada ayatnya? Maka Yesus, sementara Petrus belum sampai ke tepi pantai, Yesus makan lalapan dan ikan. Yesus kasih mereka dulu, Yesus melayani. Yesus bilang apa? Aku datang ke dunia ini untuk melayani, bukan untuk dilayani. Emangnya ngasih 2 kotak ke temanmu dulu itu, kamu akan meninggal dunia tah? Bukannya justru kamu akan dapat pahala dari sorga? Ya enggak? Ya enggak? Ya? Oke, sekarang coba pikirkan. Lihat kanan kiri. Udah? Lihat sini sekarang. Kira-kira apa ya perbuatan baik yang kalian bisa lakukan untuk mencerminkan kalian hamba Tuhan pada orang yang di samping kanan kiri kalian? Kira-kira apa ya? Aku mau kasih kotak. Kotaknya loh dari sini yang dikasih. Belum ada. Iya kasih senyum juga bisa. Bagus. Apalagi kasih saya ide dong. Pastor Philip bilang habis itu. Kasih permen. Oke, boleh juga. Apa?
Gimana caranya? Kitik-kitik. Bikin gembira, boleh juga. Bikin gembira mungkin bisa ngomong sesuatu. Kamu gembira kalau kamu dipuji. Kamu gembira enggak kalau ada orang berkata, kamu kok pinter ya? Ya, kamu bilang sama orang sebelahnya nanti juga, kamu tuh pinter. Dia bisa digembira. Bikin gembira tadi, ada kasih permen, ada kasih senyum. Apalagi? Kasih sandal. Jangan, nih kamu pulang lah pakai sandal. Kasih satu kak, kasih satu pastor. Nih satu doang ya. Hak orang itu juga bisa. Apa? Pinjemin pensil. Nah, kalau kamu bawa dua ya, enggak gitu enggak ada pensilnya. Apalagi? Pinjemin Alkitab. Ya boleh dibaca sama-sama gitu aja ya. Oke? Gini aja deh. Mulai dengan yang senyum, kasih hak atau dibuat gembira, puji dia. 1, 2, 3, lakukan itu. Ayo, enggak usah malu. Loh kok malah ada satu yang dipukul-pukul orangnya. Jangan loh. Tadi yang ngasih saran, ngasih permennya kasih dong. Udah. Kasih tepuk tangan untuk anak-anak yang luar biasa. Puji Tuhan. Satu lagi. Saya rasa ini pasti membuat semua senang. Pastor Philip kalau bilang satu, semuanya pijet orang di sebelah kirinya. Pundaknya ya. Tunggu. Belum. Kalau Pastor Philip bilang 2, pijet orang di sebelah kanannya. Kalau Pastor Philip bilang 3, tepuk tangan semua, oke? Nah, tunggu. Kalau saya belum ganti angka, pijet terus sampai Tuhan datang. Siap? 2. Kanan. Pijet yang sungguh-sungguh loh ya. Pijet bukan dikit-dikit loh ya. 2. Tetap 2. 1. 1. 2. 1. 3. Duduk. Sip. Oke. Dengar nggak itu? Kalian dengar nggak? Dengar? Semua diam baru bisa dengar. Pasal 3. Ayo. Yakobus pasal 3 ya. Tadi kan saya sudah bilang 3, pijet semua, tepuk tangan kan. Nah ini sekarang pasal 3. Dosa karena lidah. Katakan sama saya, lidah hamba Tuhan. Yang keras, lidah hamba Tuhan. Katakan lagi, lidahku adalah lidah hamba Tuhan. Ya, oke. Dikeluarin lidahnya gini. Ya, ayat pertama. Saudara-saudaraku, perhatikan. Janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Loh, lihat saya. Ayat pertama, kenapa nggak boleh jadi guru ya? Siapa di sini cita-citanya jadi guru? Cita-cita yang mulia loh. Oh puji Tuhan. Semoga kalian jadi ya. Turunkan tangan. Ini ayat bukan bicara sama kita, bukan bilang kalau kita nggak boleh jadi guru. Tapi kalau kita jadi guru, jadilah yang sungguh-sungguh. Jadilah yang membanggakan. Tapi ayat ini juga buat kita semuanya yang punya lidah. Nggak usah gurui orang lain. Lihat saya. Nggak usah guruin orang lain. Lidah hamba Tuhan itu nggak sama dengan disuruh khotbah. Nggak semua orang bisa. Kalau di sini ada orang yang merasa, ini Pastor Philip tadi bilang lidahku lidah hamba Tuhan. Tapi aku nggak bisa khotbah. Siapa suruh khotbah? Nggak tentu kamu dipanggil Tuhan untuk berkhotbah. Lidah hamba Tuhan tuh nggak usah guruin orang lain. Yang penting lidahmu itu jujur di hadapan Allah dan sama dirimu sendiri. Yang penting lidahmu jujur terhadap Tuhan dan terhadap dirimu sendiri. Jangan biasakan untuk berdusta. Tahu nggak orang yang suka bohong, akhirnya dia sendiri nggak bisa bedakan apakah dia benar atau salah.
Dia jadi pusing sendiri. Belajarlah berkata-kata yang benar. Lidahmu harus benar sama Tuhan, jujur sama diri sendiri. Jadi jangan biasakan buat bohong-bohong yang bohong yang putih, tahu nggak? Bohong itu ada hitam, ada putih. Bohong yang hitam gimana? Parah, udah. Semua bilang, parah. Bohong yang putih itu loh, yang bahaya. Itu seperti setan menjelma jadi malaikat terang. Siapa di sini yang begini? Diberitahu tanya sama mamanya, Kevin, udah selesai belum PR-nya? Sudah mah, belum padahal. Pikirannya enggak apa-apa, nanti aku kerjakan, toh akhirnya sudah. Itu bohong putih, wong pada waktu itu belum kok bilang sudah. Mungkin kita lihat dari orang tua kita, kadang-kadang mereka nggak mengerti, enggak apa-apa, kalian nggak usah gurui papa mama, nanti biar Pastor Philip aja waktu ketemu sama mereka. Ya, kalian cuma jadi teladan aja. Mama ada di sebelah, ya kan? Lalu habis itu pembantu ada yang angkat telepon. Halo, Ci ini ada enggak? Maksudnya mamimu. Mamanya di sebelah bilang, Mama begini tuh bukan lagi nyari. Papa para, bukan. Mama lagi bilangi aku enggak ada. Lalu pembantunya bingung. Tapi karena sudah biasa setiap hari begitu. Akhirnya dia bilang, oh ibu tidak di rumah. Padahal ada di sebelah dan kamu ada di situ. Lagi makan es, mamaku bohong. Nah sebagai hamba Tuhan, kalau kalian lihat begitu, ditiru enggak? Pegang hidung. Nah, enggak niru, pintar. Udah tahu hidung di mana. Kalian juga tahu kebenaran di mana. Kalian jangan niru. Kalian langsung di hati bilang gini, Tuhan ampuni mamaku. Ingatin mama, kalau kalian ngomongnya yang baik loh ya, enggak usah ngomong gini, Mama berbohong, masuk neraka, cari perkara. Enggak boleh gitu, itu kurang ajar namanya. Ngomong baik-baik sama mamanya. Mama, kita nggak boleh bohong mama. Oh iya, enggak, mungkin mama nggak tahu jawabnya gimana, tapi kalian tahu kebenaran. Kalian sudah jadi berkat hari itu, ingatkan mami supaya jangan berbohong. Ngerti maksud saya? Ya, itu bohong putih. Orang di situ mengaku nggak ada di sini. Apalagi bohong putih, siapa di sini bisa kasih contoh? Siapa pernah bohong putih, ayo jujur. Ya, kamu pernah bohong apa? Banyak, saking banyaknya nggak tahu. Iya, kamu juga pernah. Iya tuh, bohong putih. Jangan biasakan bohong. Mulut harus jujur sama Yesus, mulut harus jujur sama diri sendiri. Lihat, lanjut ya. Ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ada perkataan di ayat 2, tidak bersalah dalam perkataannya. Pilihlah kata-kata yang menyenangkan hati Allah. Pilihlah kata-kata yang jadi berkat ketika didengar. Contohnya, kalian minta minum sama mbaknya. Siapa di sini di rumah ada mbak? Mereka adalah orang-orang yang dicinta sama Tuhan. Tuhan yang menciptakan mereka. Mereka juga bekerja di rumah kalian, berarti mereka juga keluarga kalian. Lihat saya, kalau kalian minta mbaknya minum, sempat minta sekali, mbaknya mungkin sibuk. Lalu kalian ngomongnya begini, coba ya semua di sini kasih cerdas cermat, pilihlah A, pilihlah yang persatu atau yang kedua. Yang ke satu begini, Mbak mana minumku? Dari tadi aku udah minta, nggak keluar-keluar. Mbak itu ngerti nggak sih? Satu. Ini kan ayatnya, ayat 2 tadi. Tidak bersalah dalam perkataannya. Atau yang kedua, Mbak, minumku belum datang ya. Tadi aku sudah minta. Tolong ya Mbak ambilkan, terima kasih. Satu atau dua yang menyenangkan Tuhan? Pinter. Padahal podo wae. 1 dan 2 itu sama saja bukan minta minum. Tapi yang satu menyakitkan, aduh. Kamu enggak peduli perasaannya Mbak. Kalian enggak peduli mukanya Yesus. Yang satu lagi, kalian juga tetap minta minum, tapi mengucapkannya dengan kata-kata yang menyenangkan Tuhan dan enak didengar.
Ditambah terima kasih lagi. Yang mana perkataan lidah seorang hamba Tuhan? 1 atau 2? Nah itu dia. Ngerti sendiri kan? Siapa yang pernah melakukan dosa yang ke-1 tadi? Angkat tangan, jujur enggak apa-apa. Pastor Firly enggak lihat. Enggak lihat sungguhan wis, enggak boleh bohong putih. Iya, turunkan tangan. Belajar ya, ayat 3 sekarang. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda. Kekang itu apa sih? Tahu enggak? Itu loh. Kuda itu dikasih ini loh. Mulutnya. Itu yang ada pemberangusnya, ada kayak semacam kalengnya itu di mulutnya. Ya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kenapa kuda kok dikasih ini ya? Kalian pernah lihat gak? Dan juga dikasih ini. Kalau ininya diangkat, dia bisa kanan kiri. Dia lihat kanan kiri. Ininya kalau diangkat, dia nggak mau dikendalikan. Sekali ini dicopot di mulut. Kuda itu liar. Dan kamu bisa jatuh dari punggungnya. Dan terluka. Ada seorang aktor dulu yang main Superman. Zaman papa mama tahu. Dia jatuh dari kuda, keinjek, lumpuh total hari ini. Bahaya loh kuda itu kalau ininya diambil. Itu kekangnya kalau diambil. Kuda kalau enggak dikasih corongnya ini, dia nggak bisa jinak. Kalian kalau lidahnya tidak dipegang Tuhan, kalian akan jadi rusak. Jadi kalian harus tahu pelajaran ini bukan tentang lidah, tapi tentang masa depan kalian, anak-anak. Kita lihat ayat 4. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Pernah lihat kapal gede? Siapa pernah naik kapal? Oke. Yang beneran, bukan imajinasi. Kapal, padahal nggak ada di kamar. Oke, turunkan tangan. Kapal itu disetir pakai apa? Dayung itu perahu, kalau kapal itu yang gede, pakai nakoda. Nakoda itu lihat sini. Setirnya kapal itu cuma gedenya segini loh. Kanan kiri, bundar gini. Itu bisa setir kapal yang gedenya 10 kali rumahmu. Mobil juga sama, mobilnya besar. Setirnya cuma kecil di depan itu. Kan enggak perlu kita turun. Kanan, kanan, kiri, kanan, didorong. Enggak perlu, pakai itu aja sudah kanan kiri. Lidah juga bisa setir hidupmu. Karena itu lidah kalian harus lidah hamba Tuhan. Lihat ayat 5. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Siapa di sini mau dipakai Tuhan untuk perkara-perkara yang besar? Angkat tangan. Berarti kalian harus mulai dulu dengan perkara kecil. Apa itu perkara kecil? Jujur dengan lidahmu. Jujur. Mesti jujur dengan lidahmu. Ya, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Kalau enggak hati-hati, lidah kalian kalau tidak jadi lidah hamba Tuhan, lidah kalian akan jadi lidahnya setan. Lidah itu lidah buaya. Siapa tadi bilang lidah buaya? Ya, lidah buaya juga sama. Lidah buaya itu lidah bahaya. Nanti tak ceritain ya, Pastor Firly punya satu pengalaman yang sangat menyedihkan. Kalian jangan ikuti. Siapa bilang Pastor Firly ini sempurna? Jauh dari sempurna. Saya belajar dari kesalahan saya. Ayat 7. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, binatang-binatang laut, bisa jinak, dapat dijinakkan, dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, penuh racun, yang mematikan. Berhenti di ayat 8. Lidah dikatakan di ayat di atasnya, bisa dinyalakan oleh api neraka, bisa menjadi alat atau hamba setan. Lihat saya ceritain sebuah cerita. Tak ceritain begini, supaya kalian belajar. Jangan kalian ikuti, oke? Supaya kalian belajar, jangan kalian ikuti. Pastor Philip suatu hari sekolah, waktu itu sudah universitas, sudah kuliah. Bukan lagi SMP, SMA, apalagi SD. Setir mobil. Karena sekolah jauh, jadi perginya pun lama, 1 jam. Nah, bangun telat. Nah, kalau kalian suatu hari kuliah atau
universitas, setelah lulus SMA, kalian harus tahu semakin dewasa, tanggung jawab kalian semakin besar. Bolos semakin tidak bisa. Di sekolah yang bagus, bolos tidak diterima. Akhirnya, Pastor Philip telat. Tapi hari itu pelajaran lagi ada ujian. Aduh, gimana caranya untuk menyelamatkan diri? Ngebut naik mobil. Mobil tulisannya di situ itu cuma bisa jalan 100 km per jam. Pastor Philip jalan 160 km per jam. Itu cepat sekali kayak F1. Itu bahaya, bisa mati itu kalau tabrakan. Pasti mati, bukan bisa mati kalau tabrakan. Nah, singkat cerita, Pastor Philip ditangkap polisi. Polisinya lebih cepat, kejar Pastor Philip kayak di movie, kayak di film-film itu. Dipinggirkan, didenda, keluar duit banyak sekali. Aduh, itu uangnya banyak. Pastor Philip harus bayar dan SIM-nya ditahan. Aduh, bete, galau. Tetap lanjut karena sudah dekat sekolah. Masuklah ke sekolah, telat. Dan Pastor Philip sekolah kan waktu itu di Kanada. Orang Kanada tepat waktu, di situ jam nggak karet, di sini agak ada karetnya. Masuklah Philip di situ, semua orang lihat Pastor Philip gini, telat. Malu sekali, galau double porsi. Duduklah di kursi, lalu gurunya panggil setelah kelas selesai, kamu kenapa terlambat? Kamu tidak bisa ikut ujian. Aduh. Nah, di situ. Hidung, pegang hidung. Ya, Pastor Philip bukan pegang sini. Pegang mana saja. Yang penting pokoknya jalan pintas. Itu salah Pastor Philip. Kenapa? Pastor Philip kompromi, saya kompromi. Saya mau keluar dari masalah ini dengan cara saya. Bukan gentleman hatinya besar ngaku. Saya buat cerita, muncullah bohong putih. Saya bilang begini, sorry sir. Maaf guru, saya ini telat karena saya dapat kabar dari Indonesia. Grandpaku mati. Padahal grandpa saya gak apa-apa. Dalam hati saya kan gini loh, kamu toh gak tahu grandpaku ada atau enggak. Kamu toh gak kenal keluarga aku, toh gak bisa melacak. Nggak mungkin toh dia pergi ke Indonesia cari grandpanya Pastor Philip yang mana, nggak mungkin. Jadi saya cuman karang cerita, saya kira hidup mati kan di tangan Allah. Langsung gurunya berubah. I'm sorry. Gak apa-apa, kamu ikut ujian gak apa-apa. I'm really sorry ya. I'm sorry, I pray for you. Oh yes, thank you. Bohong. Setelah ujian, setelah kelas, Pastor Philip pergi, Roh Kudus bicara. Udah perjalanan pulang ke rumah itu 1 jam. Sekolahnya Pastor Philip itu jauhnya 1 jam pergi, 1 jam pulang. Naik mobil. Di luar kota. Waktu perjalanan pulang itu, Roh Kudus ngomong gini, bagaimana kamu bisa memanggil dirimu sebagai hamba Tuhan? Kamu bohong dengan terang-terangan. Meskipun tidak ketahuan. Bagaimana bisa? Dari mulut yang sama keluar firman Tuhan. Dari mulut sama yang keluar dusta atau bohong. Bagaimana bisa? Mana mungkin, ayo pernah nggak? Ayo coba kalian pergi cari pohon yang sama-sama ngeluarin buah semangka dan pete. Nggak ada, kalau pete ya pete, semangka ya semangka. Waduh, Roh Kudus bilang apa sama Pastor Philip, tahu nggak? Kembali ke sekolahmu. Apa yang harus aku lakukan? Ngaku apa adanya. Aduh, malu. Belum lagi malu, jauh. Balik lagi 1 jam lagi. 3 jam hari itu. Saya kembali ke sekolah. Ketemu sama profesornya, sama gurunya. Gurunya langsung lihat saya langsung, are you okay? Aduh, susah. Dan berkata, sir, I lied. Teacher, I lied. Guru, saya berbohong. Dia kaget ya saya. My grandpa is not dead. Kurang ajar ini dulu. Opa saya, engkong saya, grandpa saya, kakek saya tidak, mbah saya tidak meninggal. Kenapa kamu bohong? Waduh, marah dia. Aku kecewa sama kamu. Ini sekolah Alkitab tahu.
Kamu bohong, kamu jadi pendeta macam apa? Wah, dikuliahin saya. Sungguh-sungguh, kata kuliah itu benar-benar terjadi. Dikuliahi saya, wah, dimarahin. Lalu habis itu tahu nggak apa? Pastor Philip fail tes itu. Dia batalkan, gagalkan nilai saya. Saya harus ngulang lagi untuk yang itu. Tuhan tidak tolong saya kalau saya berbohong. Lalu lebih celaka, lebih parah dari itu, tahu nggak? Kalian harus tahu satu hal. Mulut lidah hamba Tuhan itu berkuasa. Kalau diserahkan ke setan, menjadi alat penghancuran. Kalau disulut sama neraka, dia jadi hambanya iblis. Setelah selesai kejadian itu, keesokan harinya, Grandpa Pastor Philip meninggal dunia. Hati-hati apa yang kau ucapkan dengan mulutmu, itu akan terjadi. Makanya dari lagunya, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Sekarang, iya ada tepuk tangannya lagi. Tak ganti sekarang, jangan ditepuk mulutnya, sakit nanti. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di sorga mendengar semua. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Jangan ulangi, katakan kanan kirinya, jangan ulangi kesalahan Pastor Philip. Amin. Kita lihat ayat 9 sekarang. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah arah? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Lidah yang sama keluarkan berkat dan keluarkan kutuk. Dari saluran yang sama keluar air tawar, keluar air asin. Lihat saya, kalian di rumah punya enggak alat seperti aqua itu, yang mesin itu, yang zzz, atau paling tidak yang bentuknya gentong gitu, lalu ditekan keluar airnya. Siapa punya? Oke. Kalau sampai suatu hari itu salah diisi sop atau kuah bakwan atau kuah sop buntut. Terus nggak dicuci lalu dikasih aqua, keluarnya airnya enak nggak? Kita bilang, ini air kok rasanya kayak ada dagingnya. Nggak enak kan? Kenapa? Kalau keluar dari saluran yang sama, pasti ada sisa-sisa dagingnya di situ dan membusuk. Mulut kita nggak boleh dipakai untuk firman dan dusta. Nggak boleh dipakai untuk kebenaran dan bohong. Ngerti ya? Seperti pelajaran tadi, kesaksian Pastor Philip tadi. Itulah sebabnya, perhatikan ini. Ucapkanlah kata-kata yang positif. Katakan, ucapkan kata yang positif. Katakan, ucapkan kata yang positif. Apa itu positif? Positif itu gini loh. Lihat saya. Lihat saya. Positif itu bukan negatif. Negatif itu, kamu jelek itu negatif. Kalau positif itu gini, di rambutmu ada sesuatu. Nah itu kamu tunjukkan di rambutnya ada sesuatu yang membuat dia jelek. Kalau negatif itu cuman jelek. Ucapkan kata-kata yang positif. Ucapkan kata-kata yang semangat. Ucapkan firman Tuhan. Dan janganlah kita biasa untuk mengeluh. Oke? Terakhir, ayat 13. Saya jelaskan kepada kalian lidah yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, siapa pernah iri angkat tangan? Jujur saja. Dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Lihat ayat 14, garis bawahi kata memegahkan diri. Apa itu memegahkan diri? Itu yang saya sebut dengan lidah sombong. Hati-hati gunakan mulutmu, jangan sampai lidahmu berubah jadi kesombongan. Lidah sombong adalah orang yang melulu bicara tentang dirinya sendiri, tanpa mempedulikan orang lain. Anak-anak perhatikan saya. Kalau kalian ketemu orang tua, apalagi, anak-anak sesama anak-anak juga boleh. Lihat saya,
Yang kalian harus lakukan adalah, pertama-tama adalah selalu tanya bagaimana kabar mereka. Coba salami orang kanan kirinya, katakan, how are you? Jangan dijawab, hi, yes, I'm are you. How are you? I'm fine, thank you. Selalu tanya. Oke? Selalu tanya gitu. Coba, latihan dulu, semua berdiri. Ini pura-puranya kita sama orang sebelah kanan kiri, kita barusan ketemu. Jangan melulu bicara tentang dirimu. Kalau kalian ngomong tentang 3 hal, berapa hal? Selalu 2 hal tentang orang lain, 1 hal tentang dirimu. Jangan langsung ketemu orang, lu tahu nggak ya, aku bisa gini, aku bisa gitu. Tahu nggak ya, aku punya gini, aku punya gitu. Orang sebelahmu berkata, bosen aku. Selalu tanya dulu sama orang lain. Kalau kalian mau punya teman, kalian selalu tanya kabar orang lain dulu. Kalian akan punya teman. Tanya sama orang kanan kirinya, apa kabar? Ya, rasanya kepingin ya berita sama temanmu itu, sebelahmu itu. Kamu itu bisa main olahraga apa dan sebagainya. Jangan tanya dulu. Jangan ngomong tentang dirimu, tanya sama dia dulu. Kamu suka olahraga apa? Coba tanya. Ayo udah jawaban. Suka olahraga apa? Ayo gantian. Nah. Kalau kalian tanya orang lain, kalian punya perbicaraan kan? Punya pembicaraan kan? Coba lihat, tanya lagi orang sebelahnya. Hobimu apa? Coba dijawab dong. Kan ada pembicaraan kan kalau kalian tanya orang lain? Coba lihat sini sekarang. Saya panggil satu ya. Come here. Ya, the middle one. Come. Yes, come here. Come. Contoh ya. Lidah sombong itu gini. Ini ketemu nih, kamu jalan dari situ ketemu Pastor Philip ya. Hai, ayo, teman lama. Hai. Kamu tahu nggak ya? Aku pinter, aku math dapat 100. Pinter sekali. Kemarin aku pergi kemana? Aku kemarin ke Jepang pergi ke Disneyland. Aku ketemu Mickey Mouse apa sekali. Kan kasihan. Dia nggak ditanyai apa kabar. Dia lagi seneng atau enggak. Dia nggak ditanyai liburan mau kemana. Saya bicara melulu tentang diri saya. Itu lidah sombong. Ngerti? Harusnya gini lagi. Hai, apa kabar? Lama gak ketemu. Ya, kamu gimana? Baik ya? Oh iya. Kemarin liburan kemana? Pergi Jakarta katanya. Oh iya, ke Jakarta sama siapa? Papa mama pergi mana aja ke Jakarta? Oh mall. Oh enak lu di mall di Jakarta. Aku belum pernah ke Jakarta, ceritain dong. Iya. Oh pernah Jakarta bolak-balik. Ini pura-pura aja. Lihat ini. Dia jadi senang. Dia senang, saya senang. Kita senang, banyak pembicaraan. Akhirnya nanti setelah itu saya bisa bicara sama dia. Iya loh. Terus kamu tanya kembali, apa kabar? Baik, matematikaku dapat 100. Nggak mati kok, tahan cerita berapa menit saja. Ya enggak? Lidah sombong bicara melulu tentang dirinya. Oke? Duduk dulu. Ayo duduk. Perhatikan loh ya, ini sudah pelajaran terakhir. Nanti sebentar lagi kita break, lihat sekarang berikutnya. Kata berdusta, garis bawahi di ayat yang 14. Katakan berdusta. Lihat saya, dusta itu lidah bohong. Ya, tulis di catatannya. Ini lidah-lidah yang dari setan kalian harus hindari, kalian harus tolak. Lidah sombong, bicara melulu tentang diri sendiri. Berdusta, lidah bohong, bohong hitam maupun bohong putih. Pastor Philip tidak jelaskan, tadi sudah jelaskan berkali-kali. Berikutnya, lihat ayat 15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia. Dari nafsu manusia dan dari setan-setan, garis bawahi kata nafsu. Berikutnya, are you ready? Lidah kotor. Lihat. Lidah kotor itu bukan berarti ambil sikat gigi, disikat lidahnya kotor, ada bekas sotonya, bukan. Lidah kotor, are you ready what it is? Lidah kotor adalah lidah yang suka membicarakan seks dengan sembarangan. Itu lidah kotor. Nafsu. Ya? Kalau kalian mau bicara tentang hal itu, kalian harus bicarakan sama papa mama.
kalian mau bicarakan tentang hal itu, kalian bicarakan sama hamba-hamba Tuhan, sama kakak-kakak gembala-gembalamu. Lidah kotor itu nafsu yang suka membicarakan pria dan wanita dengan sembarangan. Jangan ikut-ikutan ya. Sampai hari ini pun masih ada orang di luar sana yang suka membicarakan hal-hal itu. Perhatikan, kalian tidak terlalu mudah untuk tahu ini. Pastor Philip harus memberikan pada kalian sebuah pendidikan di area ini. Sedikit pun, meskipun sedikit perlu. Lihat saya. Seks adalah sesuatu yang kalian belum mengerti. Seks adalah berkat Tuhan dalam pernikahan. Kalau kalian belum memahami, kalian tidak boleh sembarang berbicara tentang hal itu. Sama dengan tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kalian mau bicarakan itu, bicarakan dalam gereja. Bicarakan dengan hamba-hamba Tuhan yang lebih senior, yang lebih tua. Bicarakan sama papa mama, semoga papa mama kalian terbuka untuk membicarakannya. Bukan bicara, tahu nggak ya, aku tahu apa dari ini. Aku tahu apa dari YouTube, aku tahu apa dari temanku. Aku tahu, jangan bicarakan itu. Karena kalian belum tahu apa itu. Yang kalian ketahui semuanya itu kemungkinan besar adalah salah pengertian. Jangan punya lidah kotor. Pegang mulutnya seperti ini, katakan, Tuhan, bersihkan lidahku supaya jangan kotor. Amin. Ya, sedikit lagi di ayat yang ke-16 bab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Garis bawahi iri hati. Iri hati di situ adalah lidah jahat. Lidah jahat adalah lidah yang suka jelek-jelekin orang lain. Punya teman yang kayak gitu? Atau kalian sendiri kayak gitu? Kamu tahu nggak ya? Tak beritahu ya tentang itu ya. Orang yang suka gitu hanya menutupi kejelekannya sendiri. Karena dia mungkin sama jeleknya atau lebih jelek dari orang yang dia kata-katai. Kalau kalian dengar gitu, apa yang harus kalian lakukan? Kalian tidak usah langsung naik ke meja dan berkata, bertobatlah. Iblis, lepaskan. Tidak usah. Kalian menghindari aja. Jangan masuk, jangan suka berada di tengah-tengah gosip. Nggak perlu itu. Kalau kalian bisa ngomongin mereka, omongin gini. Wes lah rek gitu ya. Kalau orang Surabaya kan bilang gitu, rek ya. Sudahlah teman. Nggak usah bicarakan kejelekan orang lain yuk. Bicara hal yang lain yuk. Kan masih banyak topik yang lain. Ngerti ya? Orang yang suka-suka bicarain, kalian jangan biasain loh ya. Kalian kenal Tuhan dari kecil, jangan nanti gedenya jadi orang yang suka gosip. Ya? Gosip itu salah. Coba satu deret sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 aja sampai situ, sampai yang kotak-kotak. Maju ke sini. Cepat sini. Cepat sini. Ya. Mikrofonnya ada ya? Tes. Naik sini aja, naik sini. Oke ya. Sip. Oke. Lihat ya. Tak tunjukin ya. Orang yang suka bicarain jelek orang lain itu biasanya sampai ujungnya informasinya udah salah sekali. Coba ya, saya bisiki kamu bisiki dia, kamu di sini. Ya. Enggak apa. Kamu bisiki dia, terus sampai ujung ya. Ngomong apa ya? Oke, sebentar ya. Maju ke sini. Kamu bilang tadi Pastor Philip bilang apa? Yang keras. Saya makan bakwan tapi bakwannya kok gak matang-matang ya. Saya makan bakwan tapi bakwannya kok gak matang-matang ya. Coba lihat ke sini sekarang. Kamu maju. Gak apa-apa sih. Kamu ngomong apa?
Lupa, kamu yang lupa. Saya suka Yang keras. Saya suka bakwan, tapi bakwan ya kepalamu. Saya makan bakwan gak mateng-mateng. Sampai sini saya suka bakwan kayak kepalamu. Lo gimana sih ini? Ulang lagi. Di sini kan tadi bilang saya makan bakwannya gak mateng-mateng. Positif kan? Kan bicarakan tentang bakwan, bicara tentang orang lain ya kan? Tapi kan cuman gosip saja ya kan. Makan bakwan gak matang-matang ya sudah lah. Di sini saya suka makan bakwannya kayak kepalamu. Itu loh, orang yang suka cici-cuit akan ujungnya dusta semua. Terima kasih loh ya, sudah menjadi aktor-aktor kita. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Oke, ngomong kanan kirinya. Jangan suka gosip. Ngomong ke depan belakangnya, jangan suka denger gosip. Puji Tuhan, kalian besar akan jadi generasi yang takut akan Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Terakhir, selesai dengan ini. Tapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan. Dan buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik. Ayat 18 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Lihat saya bangkit berdiri semua. Apa ya dari lidah hamba Tuhan? Ujungnya kita dapat apa kalau lidah kita ini mengucapkan kebenaran? Tahu nggak? Siapa tahu jawabannya? Kita loh lidahnya ini loh kalau diserahkan pada Tuhan Yesus, mengatakan kebenaran, kita itu dapat apa? Dapat PlayStation, dapat berkat, bagus. Berkat apa? Lihat, kita tidak mungkin tidak dapat apa-apa, tapi kita dapat sesuatu yang uang tidak bisa beli. Dapat damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu berarti dapat hati yang tenang dan dekat sama Tuhan. Siapa mau punya hati yang tenang dan dekat sama Tuhan? Angkat tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujilah namamu. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Nyanyikan lagu itu untuk menutup ini sebelum kita nanti break makan siang. Kita, haleluya. Kalian diberkati Tuhan? Kalian luar biasa loh. Dengarkan pengajaran ini, sekalipun panjang kalian konsentrasi, kalian luar biasa. Kita buat janjian ya untuk Bible study berikutnya. Kalau Pastor Philip berkata, ayo ini yang terakhir, semua berkata, oh no, jangan gitu loh ya. Kita kan haus dan lapar, kan gak kepingin cepatan berakhir. Kita kan maunya seterusnya, sebanyak-banyaknya ya kan? Ayo latihan, kalau Pastor Philip bilang, ayo kita sudah mau akhiri. Oh jangan gitu ya. Kurang meyakinkan, sekali lagi. Pura-puranya ini, baca Alkitab. Oke, yang terakhir ya. Haleluya, kasih tepuk tangan Tuhan. I love you, Jesus. I grow up loving you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Jesus, I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up. Angkat tanganmu, sama-sama katakan, I love you, Jesus. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you.
I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I never forget. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I'll never forget.